Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian? Mudah-mudahan kalian tetap sehat dan Allah senantiasa memberikan keberkahan pada kita hingga kita masih diberi kemampuan untuk bisa tetap eksis, tetap semangat belajar dimanapun kita berada. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi apa-apa yang kita lakukan. Dalam kondisi saat ini tentulah kita dapat yakinlah dalam setiap kesulitan pasti Allah akan memberikan jalan kemudahan. Saya yakin dan percaya pada kalian bisa tetap belajar walaupun di rumah dalam kondisi apapun. Untuk hari ini, tema layanan yang akan saya berikan adalah memahami protokol kesehatan. Tujuan layanan. Pertama, mengidentifikasi berbagai macam perilaku yang sesuai dengan protokol kesehatan. 2. Menjelaskan tentang protokol kesehatan COVID-19. 3. Mengklasifikasi perilaku taat protokol kesehatan. 4. Menganalisis perilaku yang dapat mencegah tertularnya COVID-19. Yang pertama, jaga kebersihan tangan. Bersihkan tangan dengan cairan pencuci tangan atau hand sanitizer apabila permukaan tangan tidak terlihat kotor. Namun, apabila tangan kotor maka bersihkan menggunakan sabun dan air mengalir. Cara mencucinya pun harus sesuai dengan standar yang ada, yakni meliputi bagian dalam punggung, sela-sela, dan ujung-ujung jari. Selanjutnya yang kedua, jangan menyentuh wajah. Dalam kondisi tangan yang belum bersih, sebisa mungkin hindari menyentuh area wajah, khususnya mata, hidung, dan mulut. Mengapa? Tangan kita bisa jadi terdapat virus yang didapatkan dari aktivitas yang kita lakukan. Jika tangan kotor ini digunakan untuk menyentuh wajah, khususnya di bagian yang sudah disebutkan sebelumnya, maka virus dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh. 3. Terapkan etika batuk dan bersin. Ketika kita batuk atau bersin, tubuh akan mengeluarkan virus dari dalam tubuh. Jika virus itu mengenai dan terpapar ke orang lain, maka orang lain bisa terinfeksi virus yang berasal dari tubuh kita. Terlepas apakah kita memiliki virus corona atau tidak, etika batuk dan bersin harus tetap diterapkan. Caranya, tutup mulut dan hidung menggunakan lengan atas bagian dalam. Bagian ini dinilai aman, menutup mulut dan hidung dengan optimal. Selain itu, bagian lengan atas dalam ini tidak digunakan untuk beraktivitas menyentuh wajah, sehingga relatif aman. Selain dengan lengan, bisa juga menutup mulut dan hidung menggunakan kain tisu yang setelahnya harus langsung dibuang ke tempat sampah. Selanjutnya, keempat, pakai masker. Bagi Anda yang memiliki gejala gangguan pernapasan, kenakan masker medis kemanapun saat Anda keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain. Setelah digunakan, masker medis hanya bisa digunakan 1 kali dan harus segera diganti. Jangan lupa buang masker di tempat sampah yang tertutup dan cuci tangan setelah itu. Namun, bagi Anda yang tidak memiliki gejala apapun, cukup gunakan masker non-medis. Karena masker medis jumlahnya lebih terbatas dan diprioritaskan untuk mereka yang membutuhkan. Selanjutnya,
Kelima, jaga jarak. Untuk menghindari terjadinya paparan virus dari orang ke orang lain, kita harus senantiasa menjaga jarak dengan orang lain, minimal 1 meter terlebih. Jika orang tersebut menunjukkan gejala gangguan pernapasan, jaga jarak juga dikenal dengan istilah physical distancing. Kita dilarang untuk mendatangi kerumunan, meminimalisir kontak fisik dengan orang lain, dan tidak mengadakan acara yang mengundang banyak orang. Selanjutnya, keenam, isolasi mandiri. Bagi Anda yang merasa tidak sehat, seperti mengalami demam, batuk, pilek, nyeri, tenggorokan, sesak napas, diminta untuk secara sadar dan sukarela melakukan isolasi mandiri di dalam rumah. Tetap berada di dalam rumah dan tidak mendatangi tempat kerja, sekolah, atau tempat umum lainnya, karena memiliki risiko infeksi COVID-19 dan menularkannya ke orang lain. Selanjutnya, ketujuh, jaga kesehatan. Selama berada di dalam rumah atau berkegiatan di luar rumah, pastikan kesehatan fisik tetap terjaga dengan berjemur sinar matahari pagi selama beberapa menit, mengonsumsi makanan bergizi seimbang, dan melakukan olahraga ringan. Istirahat yang cukup juga sangat dibutuhkan dalam upaya menjaga kesehatan selama masa pandemi. Nah, selanjutnya kalian bisa mengisi feedback absen dan tugas melalui link tersebut. Demikian materi layanan untuk hari ini. Tetap semangat belajar meskipun di rumah. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.